Sabtu 9 Desember 2023, Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Pidi membekuk Huson Bahtiar, seorang warga asing asal Bangladesh. Huson diduga menjadi otak pelaku penyelundupan ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di pesisir pantai Gampong Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Laweng, Kabupaten Pidi, Aceh pada 14 November 2023 lalu. Di tanggal 14 November yang lalu, di mana ada beberapa orang dari kapal yang lompat ke daratan langsung lari menuju arah hutan, menuju arah semak-semak. Kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen. Dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Kemudian dari Bangladesh Kopasar mereka mencoba untuk ke Indonesia melalui agen-agen. Pernyataan Kapolres Pidi tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang pengungsi Rohingya bernama Imam Hussein. Imam mengaku memberi sejumlah uang kepada agen di Bangladesh untuk bisa melarikan diri dari kamp pengungsian Cox's Bazar bersama istri dan anaknya. You kemarin bayar berapa satu orang naik perahu? How much? 1.500 Malaysia. Daka. Ringgit. 1.500 ringgit. Oh, bukan Daka. Daka 30.000. Yang lain orang tak tahu berapa gitu. Saya 30. Pakai agen. Ejun. Agen nak. Nah, dia ada agen Bangladesh Ejun. Meski ada keterlibatan jaringan TPPO, Presiden Joko Widodo menyebut akan terus berkoordinasi dengan pihak internasional terkait pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Indonesia. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Seiring meningkatnya konflik di berbagai negara, sindikat penyelundupan dan perdagangan orang dengan beragam modus, termasuk pengungsi, menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Status Indonesia sebagai negara yang menjadi tempat transit jalur migrasi pencari suaka sebelum sampai di negara tujuan, akhirnya menimbulkan dilema dan permasalahan sosial. Kondisi-kondisi di mana pengungsi mungkin terlibat sebagai pelaku, nah apabila terbukti benar tentunya adalah kasus-kasus yang terpisah. Kita tidak bisa kemudian menghakimi atau mewakili bahwa semua komunitas pengungsi itu kemudian adalah pelaku TPPO. Kita percaya bahwa tentunya proses hukum akan berlangsung dengan menyeluruh dan adil bagi mereka-mereka yang kemudian teridentifikasi sebagai pelaku. Kemudian mereka-mereka sebagai korban, kemudian tentunya kita harus memberikan perlindungan. Berdasarkan data Badan Pengungsi PBB, UNHCR, Indonesia tidak termasuk negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Sehingga Indonesia hanyalah sebagai negara transit, bukan negara tujuan pengungsi. Berkaitan dengan penyelamatan di laut, tidak hanya pengungsi Rohingya, bisa saja orang-orang lain. Kita mengapresiasi kalau kita mengikuti pernyataan dari Ketua Bakamla beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa siapapun termasuk pengungsi Rohingya yang dalam keadaan bahaya di laut itu harus ditolong. Nah ini merujuk kepada beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti Konvensi Hukum Laut. Sementara itu UNHCR selaku Komisi Tinggi PBB yang paling bertanggung jawab masalah pengungsi mengaku telah melakukan sejumlah upaya penanganan ribuan pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah Aceh. Fokus UNHCR adalah memastikan adanya tempat penampungan yang layak. Artinya kita jangan berbicara yang jauh-jauh. Saat ini masih banyak pengungsi yang berada di kondisi-kondisi yang tidak layak. Nah, kita menjadi prioritas bagi UNHCR untuk kita bisa mendapatkan informasi dari pemerintah tentang lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai tempat penampungan tambahan tadi untuk mengurai kepadatan di dua lokasi di Mina Raya dan eks imigrasi, dan juga memastikan mereka-mereka yang berada pada
tempat-tempat yang tidak layak itu kemudian bisa ditampung di tempat yang layak. Karena dengan mereka berada pada tempat yang layak, kemudian perlindungan, distribusi bantuan itu bisa lebih terprediksi, bisa lebih terorganisir, dan juga kita bisa memastikan hal-hal yang dibutuhkan, baik itu pangan, kesehatan, dan lain-lain itu bisa terpenuhi dengan baik. Sebelumnya, Pulau Galang di Kepulauan Riau pernah dijadikan tempat penampungan para pengungsi perang Vietnam yang masuk ke wilayah Indonesia mulai tahun 1975 sampai dengan 1979. Sekitar 250.000 pengungsi Vietnam yang dijuluki manusia perahu mendiami Pulau Galang sejak tahun 1979 hingga 1996. Mereka yang berstatus pengungsi terpaksa pergi dari Vietnam lantaran perang saudara di tanah air mereka. Pada saat itu, Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB, UNHCR, dan pemerintah Indonesia membangun sejumlah fasilitas di Pulau Galang. Di antaranya barak pengungsian, tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah. Di Pulau Galang juga dibangun pemakaman bernama Nga Trang Grave. Setidaknya 503 pengungsi Vietnam dimakamkan di tempat tersebut. Program kamp pengungsian Vietnam berakhir pada 3 September 1996. Perang dan konflik lainnya seringkali memicu ledakan pengungsi keluar dari negara asalnya, termasuk Rohingya di Myanmar. Penyelesaian masalah internal di negara asal pengungsi menjadi kunci agar tidak menjadi masalah di kawasan bahkan dunia. Melalui Indonesia, pengungsi Rohingya menggantang asa dan menggedor nurani pemimpin dunia untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.